Semangat pagi sahabat Ikdus. Salam damai sejahtera, salam sehat, salam bahagia selalu. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari sahabat, kita mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu. Kita ambil waktu yang baik, posisi yang baik, supaya kita bisa mendengar, bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Namun sebelum lebih lanjut kita nanti membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sahabat saja untuk bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan berkat serta penyertaan Roh Kudus, agar kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyatukan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sahabat-sahabat Radio Ikdus sungguh bersyukur. Tuhan Yesus telah memberikan kebugaran kesehatan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus juga telah membangunkan kami dengan kondisi yang sangat baik dan tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dengan jelas dan pada akhirnya boleh kami praktekkan dengan sepenuh hati kami, keluar dari hati kami yang paling dalam. Mohon berkat untuk hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, semua seluruh doa kami dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat, kita membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Efesus 6, ayatnya 1 sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap pribadi, sahabat-sahabat Ikdus yang dengan serius mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap harinya. Haleluya. Semangat pagi sahabat Ikdus. Pasti semua merasakan, menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Sahabat yang dikasih Tuhan, tema renungan pagi ini bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan itu perlu diciptakan, perlu wujud nyatakan dalam hidup ini. Lalu apa hubungan dan makna bacaan ini bagi sahabat-sahabat? Mari kita bersama-sama pelajari, kita renungkan apa makna bacaan tadi dengan tema menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah sahabat yang kasih Tuhan, surat Efesus ini ditulis sekitar tahun 61 sampai 63 dan dinyatakan sebagai surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada juga yang mengungkapkan bahwa saat menulis surat ini, Rasul Paulus berada dalam penjara atas konsekuensinya. Perikop yang sudah kita baca pada pagi hari ini, sahabat, ini merupakan bagian besar dari tema hidup gereja di tengah masyarakat. Artinya bahwa keluarga itu menjadi bagian dari masyarakat. Bagaimana supaya menjadi lebih jelas? Mari kita masuk lebih dalam ke dalam konteks bacaan tadi.
dengan tema menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, lalu apa keluarga itu? Kalau ada pertanyaan apa itu keluarga, tentu kita bisa menjawab. Keluarga itu ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Ada yang mengatakan keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil, yang terpenting di dunia. Kenapa? Karena menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara. Tetapi ada juga yang mengungkapkan bahwa keluarga itu sebuah sistem sosial yang natural dengan milik-miliknya semua bersama, dan juga sistem yang memunculkan seperangkat aturan-aturan, ada juga struktur kekuasaan, ada pola dan bentuk komunikasi, demikian juga ada cara-cara negosiasi ketika memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai macam tugas yang ditampilkan secara efektif. Itulah keluarga. Lalu kalau begitu, apa bedanya keluarga Kristen dengan keluarga yang belum mengenal Kristus? Tentu ada. Kita bisa membedakan mana keluarga Kristen dan mana yang belum mengenal Kristus. Apa yang membedakan? Keluarga Kristen adalah keluarga yang harus meneladan kepada Tuhan Yesus, menyadari sebagai milik Kristus. Keluarga Kristen harus sungguh mengetahui tentang Kristus sebagai teladan. Ini sesuatu yang perlu direnungkan setiap saat, bahwa Yesus adalah teladan bagi keluarga. Tapi apa yang terjadi ketika semua orang Kristen sudah tahu bahwa keluarga Kristen harus tertuju pada Kristus? Tapi bagaimana dengan praksisnya? Faktanya bagaimana? Keluarga yang sudah mengenal Kristus, apakah dengan serius, dengan kontinu menghayati bahwa keluarga sudah diubah oleh Kristus? Ketika mengenal Kristus, keluarga itu sudah diubah oleh Kristus menjadi gaya hidup baru sebagai keluarga-keluarga yang telah mengenal kasih Kristus Yesus. Gaya hidup baru itulah harus menjadi dasar keluarga-keluarga modern yang menyebut dirinya sebagai keluarga Kristen. Artinya sebuah proses yang dinamis dengan menunjukkan pribadi yang sudah hidup dalam Roh Kudus. Bagaimana dalam hidup kita sebagai keluarga, apakah kita sudah dihidupi oleh Roh Allah itu? Ketika hidup keluarga itu dihidupi oleh Roh Allah, maka keluarga itu akan memikirkan, keluarga itu akan menjalankan pola hidup baru dengan kasih, pola hidup dengan sukacita, pola hidup dengan damai sejahtera, ada kesabaran di sana, bahkan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri muncul di situ. Itulah keluarga Kristen. Harapannya apa? Harapannya ada setiap pribadi dalam keluarga itu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sudah diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana sekarang kita bersyukur dalam hidup berkeluarga? Paling tidak mampu menjaga integritas diri sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, bapak Kristen, ibu Kristen, anak-anak Kristen. Kesemuanya harus melekatkan diri sebagai murid-murid Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, hari ini merupakan sesuatu yang luar biasa bacaan kita. Nasihat yang penting supaya keluarga-keluarga yang telah diberkati Tuhan mampu untuk terus terbuka bagi Tuhan berkarya. Sehingga keluarga Kristen terus bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan, contoh bagi lingkungan sekitar. 4 bacaan tadi cukup dalam. Anak-anak bagaimana bapak-bapak memanggil orang tua, artinya ada bapak, ada ibu. Tidak boleh menyakiti hati anak-anak, tapi harus mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak juga harus menghormati orang tua. Ini sesuatu yang penting di zaman yang serba canggih sekarang ini. Lalu bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan itu? Sahabat yang kasih Tuhan, keluarga harus senantiasa ada dalam kasih Kristus. Keluarga harus ada dalam kasih Kristus. Sekaligus kasih Kristus menjadi dasar dalam mengembangkan relasi, komunikasi setiap pribadi dalam keluarga itu. Kasih Kristus tidak boleh lepas dari
keluarga-keluarga Kristen. Karena dengan melakukan kasih itu, kita akan tahu bagaimana menghormati, saling menghormati. Anak-anak saling menghormati, orang tua saling menghormati, anak dan orang tua dengan anak saling menghormati juga. Bisa menempatkan diri. Misalnya anak-anak mampu menghormati taat pada orang tua di dalam Tuhan. Demikian juga orang tua harus mau membuka diri dan merespon nasihat Tuhan. Kita perhatikan Efesus 6 ayat 4 tadi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bapak ini menjadi sebuah simbol orang tua. Apakah kalau begitu orang tua tidak boleh marah? Orang tua boleh marah ketika apa yang dilakukan anak itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya ada didikan di sana. Akan muncul didikan ketika orang tua marah itu. Marah bukan membenci, tapi marah bagaimana meluruskan perintah Tuhan. Didikan yang positif. Lalu juga dikatakan bahwa ketika orang tua boleh marah, tentu marahnya marah yang punya alasan. Orang tua melatih anak-anak dalam pendidikan, dalam kehidupan keluarga yang disiplin, hidup Kristen. Misalnya saja, ketika mau makan harus berdoa. Siapapun harus berdoa. Terima kasih untuk makanan dan minuman ini. Sahabat yang kasih Tuhan, kita ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, kita masih ingat. Untuk bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana? Ulangan 6, ayat 1-9. Silakan sahabat membuka itu. Ulangan 6 ayat 1-9. Apa yang terjadi di sana? Intinya adalah bagaimana orang tua mengajak anak-anak, mengajak apa dan siapa yang ada dalam keluarga itu, yang dewasa, mengajarkan konsep-konsep tentang perintah Tuhan. Bagaimana orang tua mengajarkan peraturan-peraturan, bahkan ketetapan yang dari Tuhan itu diulang-ulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sebelum makan, mari kita berdoa. Terus itu diajarkan terus-menerus, diulang-ulang. Walaupun kita tidak makan di rumah, kita makan di warung gitu, ya mari kita berdoa. Tentu doanya doa yang bisa menyesuaikan. Karena itu jangan harap dengan memberikan peraturan, anak akan paham dan tak membuat kesalahan. Maka dengan konsep perintah, peraturan, ketetapan yang diulang-ulang terus setiap hari, itu akan menolong kita membentuk pribadi. Maka Tuhan mengingatkan supaya kita mengajarkan perintah, peraturan, ketetapan secara berulang-ulang waktu duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, apabila berbaring atau bangun. Ini perintah yang luar biasa untuk membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Misalnya kita banyak literatur, kita membaca bagaimana anak-anak Yahudi sejak umur 5 tahun itu sudah diajarkan mengenai Tanak. Umur 10 tahun sudah belajar tentang Mishnah. Umur 12 tahun sudah hafal hukum Taurat. Dan 15 tahun belajar tentang Talmud. Kalau kita semua bisa, sahabat, dengan model tadi, anak-anak harus diajarkan mengenai konsep perintah Tuhan, peraturan Tuhan, dan ketetapan Tuhan, dan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itu diulang-ulang, pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dia akan tahu berbuat baik, berbuat tidak baik, tahu konsekuensinya. Dan itu tadi saya katakan harus dikerjakan secara berulang-ulang dengan disiplin. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, dari dua pemahaman anak-anak dan orang tua yang harus saling menghormati, harus saling menjaga hati tadi. Sekarang panggilan bagi sahabat itu apa? Dari bacaan 1 sampai dengan 4 itu. Mari sahabat, saya ajak. Sebagai keluarga Kristen yang telah diperbarui, diubah oleh kasih Kristus, mari kita terus berjuang menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mari sahabat, saya ajak semua anggota keluarga untuk menemukan, untuk merumuskan panggilan hidup. Misalnya ada visi misi hidup kita mau kemana. Dan itu ketika dibuat secara jelas, dibuat secara terukur, itu akan menolong kita
menyempurnakan iman kita, menyempurnakan kekuatan kita, kekompakan keluarga kita, mengikuti perkembangan zaman. Walaupun zaman maju, semakin canggih, tapi iman kita tetap kuat. Keluarga kita tetap solid. Ketika keluarga kita mampu seperti itu, menemukan visi, misi, semua anggota keluarga akan memiliki daya dorong yang luar biasa untuk hidup benar sebagai keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Kita akan menemukan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menyadari tugas tanggung jawabnya. Misalnya di gereja butuh tenaga, membutuhkan banyak talenta. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan mau melayani Tuhan. Tidak usah dipaksa, tapi sadar, aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan, maka aku akan ikut pelayanan, membantu pelayanan. Inilah dampak positif dari hidup yang takut akan Tuhan. Setiap pribadi dalam keluarga menyadari untuk terus berjuang untuk menemukan panggilan hidupnya. Mari sahabat, kita coba, kita praktekkan bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati sahabat itu semua untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat semua. Mari kita bersama menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami dapat merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Iktus dalam acara Firman untuk Anda. Mohon berkat untuk setiap aktivitas para sahabat Iktus dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap keluarga dari para sahabat Iktus agar mampu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus mencurahkan berkat, membuka tingkap-tingkap langit untuk siaran Radio Iktus yang telah genap berusia 54 tahun. Tetap mampu melayani masyarakat luas dengan semakin luar biasa. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Kami juga mohon berkat untuk pemimpin bangsa negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden sampai ke seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di pelosok Indonesia ini. Mohon berkat untuk aparat keamanan dan seluruh rakyat Indonesia juga, agar semuanya merasakan damai sejahtera. Inilah seluruh doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.